Teman-teman, jujur aja, kalau dengar kata ekonomi, yang kebayang biasanya angka, grafik, dan rumus yang bikin pusing kan? Padahal, ekonomi itu deket banget sama kehidupan kita sehari-hari. Nah, biar hal-hal ekonomi yang rumit itu bisa dipahamin dengan lebih sederhana, makanya para ekonom menggunakan yang namanya model ekonomi. Saya Rafan Farista Zalfa dengan NPM 254111155 Manajemen 25A di sini akan membahas model ekonomi, yang dimana model ekonomi ini bukan cuma sekedar gambar atau rumus, tapi alat bantu buat menyederhanakan masalah ekonomi yang kompleks. Bayangin kalau kita mau menganalisis dampak kenaikan pajak tanpa model, pasti bakalan ribet banget. Nah, dengan model ekonomi, kita bisa fokus ke hal-hal penting dan mengambil keputusan yang lebih masuk akal. Simak videonya ya. Tujuan pembelajaran dari model ekonomi sendiri yang pertama, menjelaskan pengertian model ekonomi, serta peranannya dalam analisis kegiatan ekonomi. Yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis model ekonomi. Ada verbal, matematis, grafik, komputer, beserta contohnya. Dan yang ketiga, memahami komponen utama model ekonomi, seperti variabel, asumsi, dan juga hubungan antar variabel. Yang keempat, menerapkan model ekonomi sederhana untuk menganalisis hubungan antara permintaan dan juga penawaran. Dan yang terakhir adalah menilai kelebihan dan juga keterbatasan model ekonomi dalam menggambarkan fenomena ekonomi di dunia nyata. Kalau kita lihat tujuan pembelajaran di slide ini, sebenarnya ini bukan cuma buat dihafalin. Di sini kita bakal belajar dari pengertian dasar model ekonomi sampai bagaimana cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, bukan cuma tahu teori permintaan dan juga penawaran, tapi juga bisa memperkirakan apa yang terjadi kalau harga suatu barang naik atau turun. Yang nggak kalah penting, kita juga belajar mengkritisi model ekonomi yang sempurna. Jadi kita harus tahu kapan model itu relevan dan kapan harus dipertanyakan. Apa itu model ekonomi? Model ekonomi adalah gambaran sederhana dari kenyataan ekonomi yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antar variabel ekonomi. Sederhananya, model ekonomi itu adalah gambaran sederhana dari kenyataan ekonomi. Kenapa harus disederhanakan? Karena dunia nyata itu terlalu rumit, sama seperti peta. Peta nggak mungkin menampilkan semua detail, tapi cukup menunjukkan jalan pentingnya aja. Di model ekonomi juga begitu. Ia menyaring hal-hal yang dianggap penting, misalnya hubungan antara harga dan juga jumlah barang, supaya kita bisa memahami pola dan mengambil kesimpulan dengan lebih jelas. Tujuan model ekonomi sendiri memiliki 4 poin. Yang pertama, menjelaskan fenomena ekonomi. Yang kedua, membuat prediksi tentang apa yang akan terjadi. Yang ketiga, membantu pengambilan keputusan ekonomi. Dan yang terakhir, menyusun kebijakan ekonomi yang lebih efektif. Model ekonomi itu bukan cuma buat menjelaskan apa yang sudah terjadi, tetapi juga buat melihat kemungkinan ke depannya. Contohnya, pemerintah yang sering bertanya, kalau suku bunga dinaikkan, dampaknya apa ke inflasi? Nah, model ekonomi membantu menjawab pertanyaan seperti ini. Dari situ, model ekonomi jadi dasar penting dalam pengambilan keputusan dan juga penyusunan kebijakan, supaya keputusan yang diambil tidak asal-asalan. Model ekonomi itu punya banyak bentuk. Ada yang dijelasin pakai kata-kata, itu disebut model verbal. Biasanya dipakai untuk penjelasan umum. Ada juga model matematis yang pakai rumus, cocok buat analisis yang lebih dalam dan juga lebih terukur. Selain itu, ada model grafik yang memudahkan kita melihat hubungan antar variabel secara visual, dan juga model komputer yang sekarang banyak dipakai buat simulasi kebijakan ekonomi yang lebih kompleks.
Setiap model ekonomi punya tiga komponen utama. Yang pertama ada variabel, yaitu hal-hal yang bisa berubah seperti harga atau pendapat. Yang kedua hubungan antar variabel, yang menjelaskan bagaimana satu variabel memengaruhi yang lain. Dan yang paling penting adalah asumsi. Asumsi ini dibuat supaya analisis lebih sederhana. Tapi kita juga harus ingat, kalau asumsi terlalu jauh dari kenyataan, hasil modelnya bisa meleset. Sekarang kita lihat contoh model yang paling sering ditemuin, yaitu model permintaan dan juga penawaran. Model sederhana di sini ada QD sama dengan A dikurang BP, ada QS sama dengan C ditambah DP, dan ada titik keseimbangan yang terjadi saat QD sama dengan QS. Dalam model ini, tanda minus di persamaan permintaan menunjukkan bahwa kalau harga naik, jumlah yang diminta biasanya turun. Sebaliknya, di penawaran, tanda plus menunjukkan kalau harga naik, produsen cenderung menjadi lebih banyak. Titik pertemuan antara permintaan dan juga penawaran, inilah yang disebut titik keseimbangan, yaitu kondisi yang dimana pasar yang paling stabil. Kalau tadi kita ngebahas yang skala kecil, sekarang kita bahas ke skala yang nasional atau skala negara. Contoh lain model pendapatan nasional. Model pendapatan nasional adalah Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah dalam kurung X dikurang M. Y sama dengan pendapatan nasional, C sama dengan konsumsi, I sama dengan investasi, G pengeluaran pemerintah, X sama dengan ekspor, dan M adalah impor. Model pendapatan nasional menjelaskan bahwa pendapatan suatu negara dipengaruhi oleh konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, serta ekspor dan impor. Model ini sering dipakai di pemerintahan untuk menentukan kebijakan ekonomi. Misalnya saat ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi lewat belanja negara. Sekarang kita masuk ke kelebihan dan keterbatasan model ekonomi. Bahas bagian kelebihan. Yang pertama, membantu analisis dan juga prediksi. Yang kedua, mempermudah pemahaman. Fenomena ekonomi yang terbatas di sini ada berdasarkan asumsi yang tidak selalu nyata. Hasilnya bisa berbeda dari kenyataan. Model ekonomi itu sangat membantu, tapi bukan berarti tanpa kekurangan. Kelebihannya, model membuat masalah ekonomi jadi lebih mudah dipahami dan dianalisis. Tapi keterbatasannya, model sangat bergantung pada asumsi. Jadi, hasil model itu sebaliknya, dijadikan secara acuan, bukan dianggap sebagai kebenaran mutlak. Kita tetap harus membandingkan dengan kondisi nyata di lapangan. Sebagai penutup, dari sebuah pembahasan tadi, kita bisa lihat bahwa model ekonomi sebenarnya bukan sesuatu yang jauh dari kehidupan kita. Walaupun sering digambarkan dalam bentuk grafik, rumus, atau persamaan, pada dasarnya model ekonomi itu dibuat untuk membantu manusia memahami realitas ekonomi yang kompleks. Dengan adanya model ekonomi, kita jadi bisa melihat pola, memahami hubungan sebab akibat, dan memperkirakan dampak dari suatu keputusan ekonomi. Baik dalam skala kecil seperti keputusan membeli barang, maupun dalam skala besar seperti kebijakan pemerintah. Namun, penting untuk diingat bahwa model ekonomi bukanlah gambaran sempurna dari kenyataan. Model selalu dibuat dengan asumsi tertentu, sehingga hasilnya tidak bisa dianggap mutlak. Disinilah peran kita sebagai mahasiswa ekonomi, yaitu menggunakan model secara kritis, memahami batasnya, dan juga menyesuaikan dengan kondisi nyata di lapangan. Melalui pemahaman model ekonomi, kita tidak hanya belajar tentang teori, tetapi juga dilatih untuk berpikir logis, sistematis, dan juga rasional dalam menghadapi berbagai persoalan ekonomi. Hal ini menjadi bekal penting, bukan hanya dalam dunia akademik, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari dan juga dunia kerja di masa depan.
Jadi dapat disimpulkan bahwa model ekonomi adalah alat yang sangat penting dalam ilmu ekonomi. Selama digunakan dengan tepat dan disertai pemahaman yang baik terhadap asumsi serta kebatasannya, model ekonomi dapat membantu kita mengambil keputusan yang lebih bijak dan juga bertanggung jawab. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai model ekonomi. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita semua. Saya Rafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.